Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Hadi Nuryanto SAG MPD MSI, yang kami hormati pengurus Forkam se-Taman Tirto Utara, yang kami hormati para ketua takmir dan pengurus takmir masjid di wilayah Taman Tirto Utara, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan serta lindungannya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitus Salam ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin malam Selasa antar masjid se-Taman Tirto Utara dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kemudian sholawat berserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang insya Allah di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian acara yang ketiga adalah acara inti pada malam hari ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hadi Nuryanto SAG SPD MSI. Kemudian acara yang keempat adalah lain-lain, yang dan terakhir adalah penutup. Dan marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada adik kita Rizan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kita Rizan yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi dapat menambah catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah tersaji hidangan di depan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita menikmati hidangan di hadapan Bapak Ibu sekalian, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan tidak mengurangi kemerdekaan Bapak Ibu sekalian dalam menikmati hidangan, marilah acara pada malam hari ini kita lanjutkan kembali. Acara yang berikutnya adalah acara inti pada malam hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Hadi Nuryanto, SAG, SPDM, SI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah
wa dallal mujtahidina ala tariqis sa'adah wa khassal muttaqina bil husna wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala Allah ta'ala aidan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Para sesepuh bini sepuh ingkang saestu kula hormati, Ketua Forkom napa Forkam? Forum Komunikasi Antar Masjid dan Musola. WM-nya musola, kali masjid. Taman Tirto Utara. Lan ugi pimpinan ranting Taman Tirto Utara dan sedaya jajaran pengurusipun, para jamaah khususipun jamaah Masjid Baitus Salam lan masjid-masjid ingkang sakmenika dalem menika rawuh secara langsung maupun mboten langsung ingkang dipun mulyakaken Allah ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngunjukaken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika Allah tasih paring nikmat, rahmat, hidayah lan inayahipun sehingga kita saged pinanggih malih wonten forum ingkang minulya menika, forum silaturahmi, forum thalabul ilmi, forum siraman rohani, forum jihad fi sabilillah. Sehat sedaya ibu-ibu? Nggih, sing jawab bapak-bapak nggih, berarti bapak nggih sehat. Monggo kita waos donganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lah sak sampunipun dahar kan biasanipun wae enten sekores ternyata dahar. Lah kula khawatir bar dahar terus anteng ngoten nggih. Nggih Bapak Ibu, kesempatan ingkang saya menika monggo saestu kita siapaken manah kita kangge ngatosaken firman Allah sabda Rasulullah. Insyaallah dengan firman Allah sabda Rasulullah ini bagian dari yang kita butuhkan, terutama kebutuhan rohani kita. Kalau jasmani tadi sudah niku wonten wadah niku wonten pinten jenis. Sekawan nggih. Enten sipun telas. Wah, dereng alhamdulillah. Nek ibu-ibu ngoten mboten didahar. Ta kondur nggih. Nah, insyaallah 1-2 ayat ini menjadi kebutuhan rohani kita. Saya pernah matur ketika orang masih menyatunya jasmani rohani, itu hampir setiap orang sangat sensitif, sangat peka terhadap yang dibutuhkan jasmaninya. Ada makanan langsung didahar. Niku termasuk kebutuhan jasmani yang segera, ngoten nggih. Ngelak langsung ngunjuk, ngoten nggih. Nah, kebutuhan rohani ini kalau tidak diperhatikan, ya nanti akan hampa, tidak pernah memperoleh ketenangan, ketentraman. Nah ini karena jarang diisi kebutuhan rohaninya. Nah insya Allah
dengan pengajian seperti ini, inilah firman Allah sabda Rasulullah itu bagian dari kebutuhan rohani. Nah, saking tenange mangke terus dosare ngeten nggih. Nah, kebutuhan rohaninya terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ini bulan Syawal, ini ada tugas penting bagaimana kita menyeimbangkan setelah Ramadan itu kan berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Syawal itu ya untuk menyeimbangkan, memperbaiki hubungan dengan manusia. Ketika orang itu memperhatikan keseimbangan habluminallah wa habluminannas, itu hakikatnya orang tadi itu sudah menghindarkan diri dari kehinaan. Artinya menempuh jalan untuk meraih kemuliaan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, duribat alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Mereka akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada. Lawannya hina apa Bu? Mulia. Jadi dimanapun akan ditimpakan kehinaan. Tapi ini ada pengecualinya. Illa, kecuali kalau orang-orang itu mau memperbaiki hubungan dengan Allah, habluminallah, menegakkan garis vertikalnya, wa habluminannas, memperbaiki komunikasi hubungan dengan sesama manusia. Nah, kalau dua-duanya ini imbang, insya Allah akan selalu mulia, selalu memperoleh kemuliaan, kebahagiaan. Tetapi kalau hanya satu, kinten-kinten Bu, enten mboten tiyang sik sregep ibadahe, sregep ngajine, sregep sedekahe, ning kalih tangga teparone mboten sae, enten mboten? Kok kathah. Itu berarti kan ming habluminallah, tetapi habluminanasnya itu disepelekan. Atau sebaliknya, dengan tetangganya sangat bagus, wah serawunge apik, entengan, ning kan ngaji kan salat mboten purun. Enten mboten? Wonten. Nah, itu mungkin kehidupan yang sementara, sebentar bisa merasakan nyaman, tetapi tidak akan ada harapan kalau tidak mau ibadah, itu ya nanti akan memperoleh kehinaan. Maka inilah yang perlu menjadi perhatian kita di bulan Ramadan itu, ya istilahnya habluminallah. Di bulan Syawal ini berusaha habluminannas, yang tentu nanti ya perjuangan kita selalu seimbang, ibadah ya apik, muamalahnya juga bagus. Nah, kaitan muamalah, ibadah, beramal itu ada 3 kemungkinan. Ibaratipun kita gesang menika naik perahu. Naik perahu itu ada 3 kemungkinan. Peraune niku mlakune itu sesuai dengan arus. Jadi perahu mlaku ngalor, ndalah arusnya itu jalannya ke utara. Niku enteng napa abot, Bu? Enteng. Jadi numpak perahu kok ndalah tujuannya ke utara, airnya itu mengalirnya juga ke utara, sangat-sangat ringan. Kemungkinan pertama seperti itu. Kemungkinan kedua, kita naik perahu, ning airnya tenang. Airnya tenang, tidak mengalir kemanapun. Kalau kita mau ke utara, karena airnya tenang, ya kita harus berusaha bagaimana perahu itu bisa berjalan ke utara. Yaitu perlu ada usaha. Tapi tidak begitu berat, meskipun tidak berjalan airnya tapi tenang. Kemungkinan ketiga, kita berjalannya ke utara, neng arusnya itu ke selatan. Kinten-kinten abot napa enteng, Bu? Abot. Nah, kesempatan yang baik ini mari kita bahas satu ayat yang sangat pendek.
yang sangat pendek. Tapi ayat ini betul-betul kalau bisa diamalkan, kalau dalam ungkapan At-Tabari itu berdasarkan nasihat dari malaikat Jibril, ini menjadi sendi tingginya akhlak seseorang. Jadi nanti kita bahas, ada orang itu berbuat biasa, ada orang yang berbuat yang itu masuk kategori istimewa. Kita bahas mangke ayat yang singkat, tapi ini cukup padat. Yang sebenarnya kalau tadi ibaratnya kita jalan ke utara, arusnya ke selatan, semakin berat, itu sebenarnya juga nilainya semakin besar. Rasulullah pernah mengungkapkan, inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan itu seukur dengan besarnya ujian, besarnya cobaan. Tapi nek kita sedaya menika pengajian, kondisine terang benderang, koncone akeh, kalih pengajian udan, koncone mboten enten, itu tentu kan beda nggih. Yang satu itu enteng karena temennya banyak, yang satu itu wis dalam ujian udan, koncone ra ono ngoten nggih. Tapi kalau bisa melakukan di saat hujan tetap berangkat, itu ternyata nilainya sangat besar. Yang mungkin sederhana juga, poso 30 dino Ramadan kalih poso 6 dino bulan Syawal, kinten-kinten abad pundi? Abad 6 dino, ngeten nggih, abad 6 dino. Sesasi mboten krasa temannya, jamaahnya hampir semuanya puasa itu ya. 6 hari, ya itu hanya 6 hari, separuhnya aja ndak ada. Itu terasa berat kalau dilakukan sendiri. Padahal 6 hari ini penyempurna dari puasa, kalau bisa disebut puasa seperti sepanjang masa, yaitu 6 hari ini jangan sampai ditinggalkan. Nek sampai sekarang sudah tidak melakukan, ya berarti wis ora ketututan melih. Niki pun meh entek ya. Rasulullah ungkapkan, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka orang tadi seperti puasa sepanjang masa atau 1 tahun. Lah nek 30 dino atau 29 hari kali 10 itu baru 300 hari atau 290, itu belum bisa disebut 1 tahun. Maka 6 hari ini sebenarnya penggenap, biar bisa disebut 1 tahun ya 360 hari. Ning kan abot nggih 6 dino niku. Nah, maka biar berat jadi ringan, sulit jadi mudah, inilah pentingnya kebersamaan. Nah, alhamdulillah di Masjid Gamping itu sudah 2 atau 3 tahun ini kelojak bareng-bareng. Ben poso Syawal aromanya poso Ramadan, nggih enten takjil. Nanti kompak, alhamdulillah ini berjalan. Kemarin kan kompak tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei itu di musola maupun masjid itu ya dijadwal 6 hari itu ya. Selesai. Wah, anu nggih Pak, ringan. Ini termasuk nanti di bulan Dzulhijjah kita mau melaksanakan kurban. Nek panjenengan tumbas sapi setunggal untuk kurban boleh ndak? Boleh, tidak harus 7 orang. Nah, biar ringan kan nanti diangkat 7 orang. Nek jamaah mriki ajeng tumbas setunggal lembu nggih saged. Tidak harus 7 itu ya. Wah, kula kuat Pak nemeng tumbas setunggal sapi ngoten kuat sendiri. Jadi nanti 7 orang sudah 7 sapi. Liyane mboten sah tumbas ngoten nggih. Monggo kita kaji 1 ayat yang pendek, yang ini tadi. Ini ya menjadi sendi tingginya akhlak seseorang. Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini sangat pendek. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Bapak Ibu, kalau kita melihat di beberapa tafsir, salah satunya dijelaskan At-Tabari, Rasulullah itu kalau menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, itu kan malaikat mengajari diulang-ulang hafal, terus kalau sudah selesai malaikat Jibril itu langsung pergi pamitan. Rasulullah terus mengajarkan ke sahabat-sahabatnya. Tapi At-Tabari menjelaskan ketika Rasulullah menerima satu ayat yang pendek ini, itu Rasulullah itu bertanya, wahai Jibril, kok ini satu ayat pendek ini kira-kira kandungan maknanya itu apa? Jadi dijelaskan ternyata di saat menerima ayat ini, itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kira-kira kandungan yang ada di dalamnya itu apa? Kok ayatnya meng pendek? Ternyata apa Bapak Ibu? Malaikat Jibril itu menjawab, ya Rasulullah, saya juga tidak tahu, pokoknya saya didhawuhi Allah menyampaikan ke panjenengan, sudah saya sampaikan kalau isi kandungannya yang harus engkau ajarkan, yang harus kamu amalkan dari isi ayat ini apa, saya belum tahu. Tapi saya berjanji akan bertanya kepada Allah, nanti kalau sudah Allah jelaskan, saya akan menyampaikan kepada engkau. Ringkasnya, malaikat Jibril menanyakan, setelah memperoleh jawabannya, ketemu Rasulullah. Nah ternyata Bapak Ibu, ayat yang sangat pendek ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Ketika malaikat Jibril di hadapan Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya Allah memerintahkan kepada engkau 3 hal yang menjadi sendi tingginya akhlak seseorang. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ternyata 3 hal yang itu kalau bisa melaksanakan, bisa melakukan dari isinya ini akan menjadi orang yang termasuk akhlaknya yang sangat mulia. Yang pertama, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada engkau, ya termasuk kepada kita semuanya karena kita termasuk umat Rasulullah, untuk menghubungi, untuk menyambung orang yang memutuskan tali persaudaraan, tali persahabatan dengan kamu, dengan engkau ya Rasulullah. Jadi yang pertama ini ternyata perintahnya agar menyambung tali silaturahmi, menyambung tali persahabatan, persaudaraan kepada orang yang jelas-jelas memutuskan tali persaudaraan, tali persahabatan dengan kita. Bapak Ibu, ini sepintas sederhana nyambung silaturahmi kepada orang yang mutus, ngaten nggih. Itu sepintas sederhana, tapi nek dipraktekin niku mboten mayar. Mboten mayar. Tapi mungkin juga agak mudah ketika di bulan tertentu, khususnya di bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan terkenal dengan bulan pengakuan, bulan dolan, bulan mudik, bulan silaturahmi ngaten nggih. Nah, kalau kita bersilaturahmi kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, yang teman, saudara, tetangga itu biasa ke tempat kita, tidak ada masalah dengan kita, itu sangat-sangat mudah.
Kita silaturahmi kepada sedulur kita yang tidak punya masalah dengan kita sangat mudah. Apalagi sedulur itu sering juga silaturahmi. Tapi kalau silaturahmi kepada orang yang tidak pernah dolan, teman yang mungkin tidak pernah juga singgah ke tempat kita, saudara yang tidak pernah mengunjungi kita, niku pun rada abot. Kono ya ora tau dolan rene. Apalagi silaturahmi kepada orang yang betul-betul memutuskan tali persaudaraan. Wis piye-piye wis ora tak anggap sedulur. Nek dadi godhong aku mau nyawuk, nek dadi banyu mau nyuwek. Napa Bu? Kebalik. Aku balik kok. Jadi ada ungkapan seperti itu, wis pokoknya jadi diputus itu ya. Nah, kalau kita berkunjung pada orang yang jelas-jelas memutuskan tali silaturahmi, niku ndadak mikir. Nenek tadi berkunjung pada orang yang tidak punya masalah, napa meneh sering berkunjung, wah itu cepet terulah ndodok pintu niku mantep. Ya ngono ora. Wis kok dodoan wis bengok. Tapi kalau mengunjungi orang yang memutuskan tali silaturahmi, memusuhi kita, niku mikir. Engko nek ndodok pintu nek ditekoki leh jawab piye niku noto ati. Nek mungkin di bulan Syawal itu rada wangun ngeten nggih. Kowe rene ngopo? Ya arep badan no. Lah ngopo to? Enten alesane. Tapi kalau ndak kita suruh menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutus, itu bukan hal yang sederhana. Tapi kalau bisa melakukan seperti ini ternyata menjadi salah satu sendi tingginya akhlak seseorang. Orang yang betul-betul wis tidak mau dengan kita, memusuhi kita, kok kita tetap menyambung silaturahmi. Saya sendiri kalau di alur keluarga itu napa nggih? Saudara ayah saya yang sudah sedo semuanya itu ada 7. Itu kakak saya itu berusaha merunut silsilah, itu sudah jadi, dihubungi, sudah ketemu, terus napa disambung dengan bagaimana kalau ada pertemuan ya setengah tahun sekali, setahun sekali, itu sepakat sudah putaran ketiga kalau tidak salah. Itu ternyata ada satu saudara ayah pernah Pak D, itu keluarganya juga sudah ketemu, itu ternyata tidak mudah untuk menyatu dengan berbagai alasan. Padahal kan kalau kita sebagai anak, salah satu bakti kepada orang tua, kalau orang tua sudah meninggal, salah satunya menyambung silaturahmi kepada saudara atau teman ayah kita, orang tua kita itu menjadi bagian itu ya. Nah ini kan sepakat sedulur-sedulur putrane Pak Le, Bu Le itu kan sepakat seperti itu, dirunut 7 orang ketemu, sudah pertemuan 3 kali, satu yang tidak mau gabung. Sudah dengan upaya itu ya, sakjane ono apa dan lain sebagainya itu tetap tidak mau. Ini ternyata tidak sederhana. Maka kalau bisa menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan ini ternyata menjadi satu pilar akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada engkau ya Rasulullah agar mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, orang yang bakhil. Itu ya. Jadi ini juga sederhana. Didhawuhi suka berbagi, memberi kepada orang lain yang orang lain itu tidak pernah memberi atau bakhil kikir kepada kita. Ini seperti tadi. Kalau kita memberi kepada tetangga kita, yang kalau tetangga kita itu bepergian, kita sering dikasih oleh-olehnya, atau mungkin nyayur yang sayure mambu, kita bau terus napa praktekni hadis kita diberi. Kita mungkin memberi itu sangat mudah. Jadi pemberian balasan ngeten nggih. Tapi kalau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, apalagi orang tadi itu orang yang punya, tidak pernah berbagi, kok kita suruh memberi, itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Tapi kalau bisa melakukan, itu ternyata hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. Nah nanti kaitan tafsirnya
saya sampaikan. Jadi kalau memberi, berbagi kepada orang yang biasa memberi itu sangat mudah. Memberi kepada orang yang belum pernah memberi karena orang tadi tidak punya ya mungkin biasa itu ya. Kalau memberi kepada orang yang kikir, yang bakhil, yang senenge pamer ning bulas ora tau menehi. Kalau pelambu ki wae akeh gede-gede itu ya. Ning ndak pernah kecer, ndak pernah napa sampai ke kita itu ya. Yang senenge umuk ning ora tau menehi itu ya. Kita suruh memberi kepada orang seperti itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau bisa melakukan ternyata luar biasa. Ini menjadi tingginya akhlak seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata isi kandungan ayat tadi itu Jibril mengungkapkan, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepadamu agar mau memberi maaf kepada orang yang jelas-jelas mendolimimu." Memberi maaf pada orang yang jelas-jelas mendolimimu. Bapak Ibu ini juga sama. Kalau memberi maaf pada orang yang tidak jelas salahnya, memberi maaf pada orang yang tidak jelas salahnya, niku gampil napa angel? Gampang. Nah, ini bulan Syawal itu kan tidak jelas salahnya toh. Ngaturaken sugeng riyatin sedaya kelepatan nyuwun pangapun ya li padha-padha kan. Salah kan ra jelas ya ming ya li padha. Tapi nek salah jelas mungkin nanten tambahan nih. Ya li tak apura ning sok aja dibaleni ya tambahane enten. Itu kepada orang yang salah, mengakui salah itu sangat mudah. Tapi memberi maaf pada orang yang sengaja menyalahi dan tidak minta maaf, itu bukan hal yang sederhana. Jadi kita disalahi, orangnya tidak merasa salah, malah umuk, malah barangkali dibalik itu ya. Wah aku ki dilarani terus ya karo kae, padahal yang menyakiti dirinya, tapi malah cerita itu dibalik itu ya, balik. Ya itu untuk maafkan orang seperti itu ternyata itu bukan hal yang sepele, itu ternyata hal yang berat. Kalau bisa melakukan itu termasuk luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi 3 kata tadi ini diungkapkan oleh malaikat Jibril, ternyata cak-cakane isi kandungannya seperti itu. Meskipun ungkapannya yang pertama kan khudzil afwa, jadilah engkau pemaaf. Jadi ternyata mengikat tali kekeluargaan dengan orang yang sengaja memutuskan, berarti orang tadi itu telah memaafkan dari perbuatan memutuskan tali silaturahmi. Jadi wong sing sengaja menyalahi, kita memaafkan, kita nyambung itu hakikatnya napa nggih istilahnya tidak menganggap sesuatu hal itu yang itu salah, kita memaafkan orang yang memutuskan tadi. Ini hakikatnya khudzil afwa itu ya tadi mengikat tali kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan pada orang yang memutus. Itu hakikatnya adalah khudzil afwa. Wa'mur bil 'urfi, ajaklah orang berbuat baik. Ini adalah dakwah bil hal. Mboten ceramah jenengan duwe iki ya dum-dum itu ndak, tapi real. Real wong duwe ra tau menehi malah diteri. Biar itu nanti napa nggih tumbuh. Weh, kayak iki jane wonge pas-pasan, ora punya kelebihan yang seneng ngeteri. Aku sik duwe akeh blas ra tau menehi, jadi malah itu menjadi dakwahnya. Maka termasuk kalau nanti membahas korban itu kan yang berhak itu kan 3, sohibul korban, qani wal mu'tar. Qani wal mu'tar itu kan sebagai syiar. Orang yang punya pun diberi tidak masalah, itu memang sebagai hadiah itu ya. Orang yang tidak punya, yang itu memang menjadi haknya, yaitu diberi. Ya kayak sugih rasa diwenehi, enggak seperti itu. Jadi justru dengan dakwah itu seera tahu korban punya uang itu malah sering diteri. Oh kono iki pas-pasan malah iso korban, terus aku sik luweh duwite ngantek jamur-jamur atau korban. Biar nanti
tumbuh rasa untuk napa nggih? Biar sadar itu ya. Jadi ternyata wa'mur bil 'urfi ini memberi kepada orang yang bakhil ini justru malah menjadi dakwah bil halnya, langsung prakteknya. Sedangkan yang ketiga wa'arid anil jahilin, ini kan berpalinglah dari orang bodoh. Ini adalah memaafkan orang yang berbuat aniaya, orang yang berbuat dengan sengaja menyalahi, orang yang menyalahi orang lain itu sebenarnya perbuatan bodoh itu ya. Kita memaafkan seperti itu ternyata hakikatnya wa'arid anil jahilin seperti itu. Nah nikah Bapak Ibu, jadi 3 hal yang sederhana tetapi ini menjadi tinggi akhlaknya seseorang di situ. Nah ternyata firman Allah dan juga kandungan isinya yang diterangkan oleh Jibril ini juga sejalan ketika Rasulullah itu dimintai nasihat oleh sahabatnya yang namanya Uqbah. Qala Uqbah tsumma laqitu Rasulullah SAW tadathu fa'akhadhu bi yadihi faqultu ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Jadi Uqbah ini bercerita ketika Uqbah berjumpa Rasulullah, Uqbah langsung menjabat tangan Rasulullah seraya Uqbah ini meminta nasihat, ya Rasulullah akhbirni bi fawadilil a'mal. Ya Rasulullah, beritahu kepada saya ya Rasulullah mengenai amal-amal yang paling utama itu apa kira-kira yang bisa saya lakukan itu ya. Ternyata Rasulullah itu bersabda, faqala ya Uqbah, wahai Uqbah, silman qata'aka, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Wa'ati man haramaka, berilah kepada orang yang mengharamkan memberi kepada kamu. Jadi suruh memberi kepada orang yang gigir, orang yang bakhil kepada kita itu ya, kepada Uqbah tadi. Wa'arid amman dzalamaka, dan berpalinglah dari orang-orang yang menzalimi kamu atau berilah maaf pada orang yang menyalahi kamu. Jadi ini sejalan dengan ayat tadi ketika Rasulullah dimintai nasihat sahabatnya, ternyata 3 hal tadi itu termasuk amal-amal yang utama. Maka Bapak Ibu, ini hal yang sederhana kalau kita lihat itu ya kita nanti bisa meneliti. Kita itu setiap beramal berbuat kaitan dengan akhlak perilaku, ini kan paling tidak ada istilahnya level biasa sama level istimewa. Level biasa itu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, niku biasa. Jadi seneng weneh, seneng memberi kepada orang yang juga seneng memberi kepada kita, niku biasa. Jadi pemberian balasan. Suka mengunjungi silaturahmi kepada orang yang biasa silaturahmi kepada kita, itu ya biasa. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik niku biasa. Atau level yang mungkin napa nggih jelek, berbuat jelek kepada orang yang berbuat jelek pada kita, niku nggih biasa. Dan ini boleh. Jadi kita membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan yang sama itu boleh. Tetapi memaafkan itu lebih mulia dibandingkan membalas. Jadi nanti bisa dilihat ternyata dalam Quran itu membalas kejelekan yang serupa itu diperbolehkan, tetapi memaafkan itu sangat mulia. Nah kita levelnya biasa nampak mulia. Nah misalnya nanti dibuka surat Asy-Syura ayat 40, itu kan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka pahala Allah
itu sangat tinggi. Ini termasuk perbuatan yang istimewa. Jadi dimusuhi, kita tidak memusuhi, ini kan mulia itu ya. Surat An-Nahl ayat 126, surat Al-Maidah ayat 45, surat Al-Baqarah ayat 178, ini beberapa ayat yang membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Kalau lebih dari itu sudah tidak boleh. Jadi kalau membalas kejelekan itu ya maksimal sama. Syukur dimaafkan, itu lebih bagus. Tapi kalau membalas kebaikan itu minimal sama. Membalas kebaikan itu minimal sama. Syukur lebih bagus. Nah itu dalilnya jelas ada itu ya. Surat An-Nisa ayat 86 itu ya. Kalau diberi penghormatan maka balaslah dengan penghormatan yang serupa. Nah, kalau ayatnya kan kalau diberi penghormatan maka berilah penghormatan yang lebih baik. Kalau tidak bisa yang sama itu ya. Terus kalau ibu-ibu mungkin tetangganya ngeteri barangkali nasi terus ada sayurnya telur, itu besok kalau balas ya paling tidak sama. So tak wene juga nasi karo telur. Neng luwih apik nasi kalau kali sate kali telur itu baru imbangnya di situ. Nah ayat An-Nisa ayat 86 ini kan biasanya salam itu ya. Kalau ada orang assalamualaikum ya jawabnya kalau bisa waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, balasannya lebih baik, itu menjadi tuntunan itu ya. Ya kembali kita kalau level biasa tadi orang berbuat baik dibalas baik itu level biasa. Orang berbuat jahat dibalas jahat itu level biasa. Tapi kalau level istimewa orang yang berbuat baik dibalas dengan berbuat jahat niku istimewa. Istimewa ning jeleke. Lah nek di Islam itu dituntunkan orang berbuat jahat itu dibalas dengan baik. Nah, ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Kalau Bapak Ibu nanti melihat surat Fussilat ayat 34 itu kan sangat indah sekali. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatum ka'annahu waliyun hamim. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, itu sudah diawali itu. Jadi tumindak apik kalih tumindak elek niku mboten padha. Jadi memberi kalih mencuri niku mboten padha. Nggih mboten Bu? Apik pundi Bu? Memberi nggih. Memberi baik, mencuri jelek. Ternyata sudah itu hal sederhana dikupas itu sangat penting. Jadi jujur dengan ngapusi jelas beda. Itu ya. Jadi kita menipu dengan jujur itu jelas beda itu ya. Nah, ayat tadi diungkapkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang buruk dengan yang baik dengan yang buruk. Nah, ini ada perintah idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang berbuat jelek, balaslah dengan berbuat baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau bisa seperti itu, nanti akan bisa merubah orang yang semula memusuhi nanti akan menjadi pembela yang setia. Nah, ini yang sudah sekian banyak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sekian kali tidak hanya dicelakai, tapi uji coba pembunuhan itu sangat banyak. Yang mungkin kisah terkenal kan kalau Rasulullah itu pergi ke masjid pasti di jalan tertentu kan dilempari kotoran ngeten nggih. Maka dalam kisah itu Rasulullah kalau pergi ke masjid itu pasti bawa salin. Jadi yang dipakai mesti kotor, nanti sampai di masjid ganti. Nah, pada suatu hari kok salinnya tidak berfungsi, karena apa? Di jalan yang biasa dilempari kotoran itu tidak ada yang melempari. Wah, ini dengaran aku ora kanggo iki saline karena tetap bersih itu ya. Saya biasa ngelempari di sana itu kok enggak ada ya. Itu ada yang
mengabarkan ya Rasulullah yang biasa mengganggu, yang biasa mengganggu, mencelakai Rasulullah itu orangnya sakit gitu ya. Kira-kira kalau kita seperti itu kan jawab pripun? Syukur ngaten nggih. Tapi enggak, Rasulullah itu, sakit apa? Sudah diobatkan belum? Dalam kisah itu belum ada yang menjenguk. Yang pertama kali menjenguk orang yang sakit, yang biasa menyakiti Rasulullah itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah menjenguknya tidak pakai pukul, tidak membawa gebuk itu ya. Wis sekalian loro tak balesin ndak. Tapi kan dalam kisah kan bawa oleh-oleh, bawa makanan itu ya. Maka orangnya sangat bergetar. Wah, ini kok aku kayak gini ada Rasulullah datang gitu ya, khawatir. Ternyata Rasulullah itu malah dengan sangat ramahnya, gimana, apa yang kamu rasakan dan lain sebagainya, menjadi sebab orang tadi itu mempelai petunjuk langsung bersyahadat. Ini ya, ini luar biasa. Ini kan tadi wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan, itu ya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi akan bisa berbalik, yang semula memusuhi menjadi pembela yang sangat setia. Ini luar biasa. Maka 3 kandungan ayat surat Al-A'raf ayat 199 tadi itu ya ini bisa seperti itu. Jadi hal yang berat kalau kita lakukan itu nanti insya Allah manfaatnya sangat besar. Lah bisa seperti itu, berlaku istimewa, tidak hanya berlaku biasa. Itu ternyata dalam surat Fussilat kelanjutannya itu hanya bisa dilakukan orang yang bisa melakukan perbuatan istimewa itu ternyata hanya orang yang mempunyai sifat sabar. Wa mayulaqqaha, perbuatan yang istimewa, perbuatan yang terpuji itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang punya sifat sabar. Itu yang pertama. Orang yang bisa mengekang dirinya, tidak emosinan, tapi tetap nanti taat, tidak suka maksiat, tidak keluh kesah. Ini yang nanti akan bisa melakukan perbuatan yang terpuji seperti itu. Dan juga wa mayulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Perbuatan yang terpuji, yang istimewa itu tidak akan bisa dilakukan kecuali bagi orang-orang yang mempunyai harapan memperoleh balasan yang sangat besar. Terus nanti kita teliti, kita itu levelnya kalau berbuat itu termasuk berusaha untuk istimewa atau biasa. Kita memberi kepada orang itu milih-milih atau ya berusaha tadi. Kita diteri kono wae sering rene, kono ora tau rasah wae. Itu berarti ya levelnya biasa. Tapi nek kono sik urung tau menehi justru diberi dulu. Karena ya itu justru hal-hal yang jarang dilakukan orang, kita melakukan itu ya itu mungkin menjadi prioritas kita itu ya. Nah, mbok pilih ngaten Bapak Ibu, jadi ini perilaku yang menjadi pilar tingginya akhlak seseorang, ini hal yang sangat penting. Yang ini tentu tadi bisa kita lakukan kalau kita mempunyai perilaku senantiasa menahan diri, tidak langsung emosinan itu ya. Ya, orang melakukan sesuatu itu kan sesuai dengan mungkin pengetahuannya. Jadi jangan cepat mudah terpancing emosi kalau ada orang berbuat tidak baik itu, barangkali itu disuruh atau dipengaruhi atau mungkin tidak tahu, itu kan kita harus sabar dulu itu ya. Jangan-jangan melakukan itu karena hanya dipengaruhi orang gitu ya. Kan banyak sekali itu ya. Termasuk kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah itu kan dipersepsikan tidak baik karena kan informasi yang sampai pada orang tadi. Jadi Muhammad wonge ngene. Padahal kan aslinya bukan seperti itu. Bahkan dalam kisah yang sangat terkenal,
Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan setiap pagi dan sore itu kan pergi ke rumah di dekat pasar dalam kisah itu ya. Itu apa yang dilakukan Rasulullah? Menyuapi orang tua yang buta. Jadi tiap pagi dan sore itu menyuapi orang yang buta itu ya. Padahal yang disuapi itu napa nggih nek cara kasarane ngomel membicarakan kejelekan Rasulullah. Tuhan wong kene iki do keblinger kabeh malah Muhammad wis pokoke merembuk kejelekan Rasulullah, padahal Rasulullah itu nyuapi itu ya. Nyuapi, dan Rasulullah itu bertahan sekian bulan sekian tahun. Nah, ketawanya ketika Rasulullah sudah wafat, mertuanya atau Abu Bakar itu kan tanya kepada putrinya, ya putriku, kalau Rasulullah biasanya jam-jam seperti ini ada ndak yang dilakukan? Oh iya ya, Rasulullah itu tiap pagi dan sore mesti pergi ke rumah dekat pasar, itu pekerjaannya ternyata yang dilakukan nyuapi orang Yahudi atau Nasrani yang itu orangnya buta itu ya. Maka Abu Bakar berusaha melanjutkan apa yang biasa dilakukan Rasulullah. Nah, ketemu orangnya terus disuapi, orang tadi merasakan, lu kok kasar banget. Biasanya nek Rasulullah nyuapi mungkin dengan lemah lembut gitu ya. Kok beda lehmu? Apa lehmu ndulang gitu. Nah, memang beda, ini orangnya ya beda. Nah, terus loh, lah yang biasa kesini itu siapa? Diterangkan, yang biasa kesini ini sudah wafat. Loh siapa? Itu adalah Rasulullah. Orangnya langsung terkejut. Padahal berbulan-bulan orang tadi itu disuapi, yang itu ketika disuapi itu ngomel kalau apa membicarakan kejelekan Rasulullah itu ya. Nah ternyata setelah diterangkan, orang yang biasa jelekan ternyata setiap hari yang nyuapi gitu ya. Itu karena apa? Informasi yang didengar, diterima itu tentang kejelekan Rasulullah. Tapi realnya Rasulullah sangat mulia, maka menjadi sebab orang tadi itu langsung syahadat masuk Islam. Nah ini kembali kita pun juga. Jadi kalau ada orang berlaku tidak baik kepada kita, barangkali ya faktornya banyak. Bisa karena disengaja, bisa karena tidak tahu, bisa karena informasi yang salah tentang kita itu ya. Nggih mbok pilih ngoten Bapak Ibu, ini hal yang sederhana tapi ini insya Allah menjadi sendi tingginya akhlak seseorang gitu ya. Jadi kalau kita bisa melakukan insya Allah ya ini termasuk kemuliaan yang akan kita peroleh gitu ya. Tadi bisa melakukan seperti itu ya kalau punya harapan balasan yang lebih besar. Wa mayulaqqaha illal ladzina sabaru wa mayulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Nah menika mbok pilih mekaten Bapak Ibu lan monggo kita tutup kanthi ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya sisa usia kita ini diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan juga bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, dan kita mudah-mudahan nanti termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Subhanal aliyil al-wahhab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan Islam, akhiri hidup kami dengan iman, akhiri hidup kami dengan kebaikan ya Allah, akhiri hidup kami dengan kebahagiaan, dan akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, boten enten pertanyaan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Hadi Nuryanto yang telah memberikan tausiahnya kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya sehingga dapat mempertebal iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian memasuki acara yang berikutnya adalah lain-lain. Acara lain-lain ini akan kami isi dengan 2 buah pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah bahwa infak pada malam hari ini terkumpul uang sejumlah Rp850.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian pengumuman yang kedua adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Kasihan akan mengadakan kegiatan dengan tema membumikan risalah Islam untuk Kasihan berkemajuan. Ini akan mengadakan 4 kegiatan. Yang pertama adalah jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 6.30 pagi bertempat di lapangan Asri Harjo, Kalirandu. Kemudian Asri Harjo yang tulisannya soalnya. Bangun Jiwa ya. Kemudian acara yang kedua adalah pengajian akbar dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 malam. Insya Allah akan diisi oleh Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MKes bertempat di Komplek SDU Muhammadiyah Lemah Dadi Bangun Jiwa. Salah meneh ya. Kemudian ada yang ketiga adalah Basar atau Expo dan Pentas Seni Aum Sekasian akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 8.30 pagi bertempat di Komplek SDU Muhammadiyah Lemah Dadi Bangun Jiwa. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah Musjab pada hari Ahad pukul 9 pagi tanggal 20 Mei 2023 bertempat di Komplek SDU Muhammadiyah Lemah Dadi Bangun Jiwa. Demikian pengumuman-pengumuman yang kami sampaikan. Dan tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini, yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini terdapat kesalahan-kesalahan yang menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. Dan marilah acara pada malam hari ini kita pungkasi dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.